Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Duratun Kasana dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Revina Putri Safiria dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Helena Selasari dari absen 13. Kami dari kelas 10 kuliner 1 kelompok 1 akan membuat video bab 10 tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Indonesia. Sejarah dari dinasti Tang pada tahun 674 Masehi memberikan petunjuk bahwa memang pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, saudagar-saudagar Muslim dari Arab mulai sudah memasuki wilayah Nusantara. 1. Dakwah Islam periode Prawali Songo. Dalam buku The Golden Curson, Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7 dan yang paling awal menyebarkan ajaran Islam ke tanah Jawa adalah para pedagang Arab melalui jalur perdagangan dengan Nusantara. Jauh sebelum Islam, pada abad ke-7 di masa kekuasaan Ratu Simba di Kerajaan Kalingga yang terkenal keras dalam mengangkat hukum, datangnya para pedagang Arab diberitakan cukup banyak oleh sumber-sumber dari dinasti Tang di Cina. Di antara migrasi keluarga-keluarga tersebut yang tersebar adalah sebagai berikut: 1. Keluarga Lor, 2. Keluarga Jawani, 3. Keluarga Syia, 4. Keluarga Ramai. 2. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliullah yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata Songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9. Adapun 9 orang wali yang diyakini masyarakat sebagai wali Songo adalah sebagai berikut: 1. Sunan Gresik, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Derajat, 5. Sunan Kalijaga, 6. Sunan Kudus, 7. Sunan Muria, 8. Sunan Gunung Jati, 9. Sunan Giri. 3. Metode dakwah Wali Songo. Sejarah Wali Songo sangat berkaitan erat dengan catatan penyebaran Islam di Jawa. Kontribusi mereka dalam membentuk masyarakat Islam di Pulau Jawa sangat besar bagi peradaban Islam di Nusantara, yang akhirnya beberapa abad kemudian agama Islam dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, baik di desa maupun di kota, dari pesisir pantai hingga pegunungan, dan ajaran Islam benar-benar melekat dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Wali Songo merupakan dewan dakwah atau dewan mubalik. Beberapa strategi dan metode dakwah oleh Wali Songo yaitu: 1. Ceramah, 2. Tanya jawab diskusi, 3. Keteladanan, 4. Pendidikan, 5. Pizza dan ekspansi, 6. Kesenian, 7. Silaturahmi. 4. Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. 1. Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik merupakan tokoh yang pertama kali dipercaya sebagai penyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Diperkirakan Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik pada kurun waktu tahun 1404 Masehi. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang berasal dari Arab. 2. Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ia lahir pada tahun 1401 Masehi, kemudian datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1443 Masehi dan meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Ia merupakan putra Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dari seorang istri yang berasal dari negeri Campak. 3. Sunan Bonang. Sunan
Bonang merupakan salah satu dari Wali Songo yang berperan dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, melanjutkan misi dakwah yang disampaikan sebelumnya oleh Sunan Ampel. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Magum Ibrahim. Lahir sekitar abad ke-14 Masehi, kurang lebih pada tahun 1465 Masehi, dan wafat pada tahun 1525 Masehi, dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dengan istrinya Dewi Candrawati, sehingga dapat dikatakan bahwa Sunan Bonang merupakan keturunan dari salah satu seorang pembesar kerajaan Majapahit. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel dan merupakan saudara dari Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Gosion atau juga dikenal dengan nama Syarifuddin. Ia lahir pada abad ke-15 Masehi, sekitar tahun 1470 Masehi, dan wafat pada tahun 1522 Masehi, dan dimakamkan di Desa Derajat, wilayah Lamongan, Jawa Timur. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Syed Jafar Shadiq Asmad Khan. Ia diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1500 Masehi di daerah Jipang, Panolan, sebelah utara kota Blora. Wafat tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. 6. Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku dan memiliki nama panggilan lain yaitu Ainul Yakin. Ia lahir di Blambangan atau sekarang Banyuwangi pada abad ke-15 Masehi, sekitar tahun 1442 Masehi, wafat pada tahun 1506 Masehi. Dimakamkan di Dusun Giri, Desa Giri, Gresik, Jawa Timur. Ayahnya bernama Maulana Ishak atau saudara kandung Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, dan ibunya adalah seorang putri yang bernama Dewi Serdadu. 7. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga termasuk salah seorang dari Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat pada abad ke-16 Masehi. Sekitar tahun 1580 Masehi dapat dikatakan bahwa Sunan Kalijaga hidup selama lebih dari 100 tahun. Ayahnya adalah Arya Wilatika dan ayahnya merupakan seorang tumenggung di wilayah Tuban di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit. 8. Sunan Muria. Sunan Muria termasuk salah satu wali songo yang dilahirkan pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Ia menikah dengan Dewi Sujina yang merupakan putra Sunan Ngudung dan menjadi adik ipar dari Sunan Kudus. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo yang lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Ia adalah putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Jamaluddin Akbar, kakek buyut dari Syarif Hidayatullah, adalah seorang mubalik besar dari Gujarat, India yang dikenal dengan Syekh Maulana Akbar. Ia merupakan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Husain bin Ali. 5. Hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Jawa Tengah. Proses masuknya budaya yang baik adalah dengan tidak menggunakan cara-cara yang kasar dan melukai hati, meskipun juga tetap harus mengandung unsur ketegasan. Hal ini yang selalu menjadi pegangan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Nusantara yang pada
saat itu masih menganut agama kepercayaan dan masih banyak ditemui praktik syirik dan musyrik dalam kehidupan sehari-hari. Namun kiranya strategi dalam bil lisan, bil hikmah, wal maudil latil hasanah, para wali pun menunjukkan sifat-sifat uswatun hasanah merupakan strategi dakwah yang masih relevan untuk diteladani kembali saat ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.